A few moments later. Halo, nama saya Angelina Siti, bisa dipanggil Angel. Saya dari kelas 10F SMK Ignatius Loyola. Di sini saya akan menjelaskan teori asabiyah dari Ibnu Khaldun. Selamat menyaksikan. Siapa sih Ibnu Khaldun? Abdulham bin Muhammad bin Khaldun Al-Rahim atau lebih dikenal Ibnu Khaldun lahir pada 27 Mei di Mesir. Ia adalah seorang sejarawan, sosiologi dan filsuf Islam yang berasal dari Tunisia. Beliau dikenal karena karyanya yang paling terkenal, Muqaddimah, yang dianggap sebagai dasar bagi ilmu sejarah dan sosiologi. Ibnu Khaldun juga dianggap sebagai bapak sosiologi Islam, dan pemikirannya memiliki pengaruh besar pada berbagai bidang ilmu pengetahuan. Keluarganya berasal dari Hadramaut di Yaman dan memiliki sejarah panjang dalam pelayanan publik dan keilmuan. Pendidikan dan karir dari Ibnu Khaldun menerima pendidikan yang luas dan ia menjadi seorang ahli dalam berbagai bidang termasuk sejarah, sosiologi, ekonomi, dan filsafat. Ia juga menjabat sebagai hakim diplomat dan menteri di berbagai kerajaan. Ibnu Khaldun meninggal di Kairo, Mesir pada 1406 Masehi. Ibnu Khaldun adalah seorang tokoh penting dalam sejarah Islam di dunia, dan karyanya terus dipelajari dan dianalisis oleh para ilmuwan hingga saat ini. Teori asabiyah yang dipaparkan oleh Ibnu Khaldun adalah tentang pentingnya solidaritas sosial atau persatuan kelompok dalam membentuk dan memelihara sebuah negara atau peradaban. Ia memandang asabiyah sebagai kekuatan pendorong utama yang bisa mengarahkan masyarakat untuk membangun dan mempertahankan kekuasaan. Asabiyah sebagai kekuatan pendorong. Ibnu Khaldun melihat asabiyah sebagai rasa solidaritas dan persatuan yang kuat di antara anggota kelompok
yang bisa menjadi fondasi bagi kekuatan politik dan kemajuan sosial, asabiyah dan keberhasilan negara. Menurut Ibnu Khaldun, asabiyah yang kuat dan positif dapat menjadi kunci keberhasilan sebuah negara karena dapat menciptakan kesadaran, kepaduan, dan kesatuan di antara masyarakat. Asabiyah yang negatif. Ibnu Khaldun juga mengingatkan tentang bahaya asabiyah yang berlebihan dan negatif seperti fanatisme buta yang bisa memicu konflik dan peradaban. Asabiyah dan siklus peradaban. Dalam siklus peradaban di mana ia akan paling kuat pada awal peradaban dan kemudian melemah seiring dengan kemajuan peradaban. Dan kemudian asabiyah baru akan mengartikannya untuk membangun peradaban baru. Dengan kata lain, teori asabiyah yang dipaparkan oleh Ibnu Khaldun adalah sebuah analisis tentang pentingnya persatuan dan solidaritas sosial dalam konteks politik dan perkembangan manusia. Sekian penjelasan saya tentang teori asabiyah dari Ibnu Khaldun. Terima kasih. Dadah.